نصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Temanya soal jawab ya. Silakan yang punya soal, saya jawab. Tidak ada soal berarti selesai kajian kita. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saya punya kasihkan kepada saudara yang tolong sudah nyala tepat untuk BRI link. Jadi yang minta tolong sama anak kasih tempat untuk usaha dia gitu. Jadi gimana dia bilang untuk yang kerja di tempat 2 bulan ini aja katanya yang barat. Itu hasil usaha itu gimana tuh resikapannya itu uang sewanya itu gimana statusnya? Dia sewakan ya yang sewakan saya, terus yang minta tolong saudara saya itu ya butuh tempat gitu. Saudara Anda butuh tempat, ya. Lalu minta tolong ke Anda, tolong sewakan. Iya, untuk disewakan tempat lokasi yang dia bayar ke Anda. Iya, yang bayar. Oh, dia yang sama saya. Anda yang punya tempat, ya. Berarti minta tolong dia sewa tempat Anda. Ya, usahanya BRI link. Nah, gitu. Baik. Jadi mana hasil? Bolehkah Anda nyewakan ke dia? Iya. Kemudian bagaimana nanti hasil uang sewa? Iya. Ya, baik. Di BRI link itu apakah bisa buka rekening atau hanya tarik tunai saja? Tarik tunai aja. Tidak bisa buka rekening? Hah? Tak bisa? Hanya tarik tunai saja seperti ATM gitu? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau bertanya bagaimana hukum menyewakan tempat kepada orang yang dia membuka tempat tarik tunai dan simpan tunai juga bisa juga, tapi buka rekening tidak bisa di situ. Berarti sama dengan mesin ATM. Ini juga pertanyaan mengenai bagaimana hukum menyewakan tempat untuk mesin ATM, automatic teller machine, atau anjungan tunai mandiri yang itu milik bank konvensional. Ya. Halalkah apa haram? Wallahu a'lam. Akadnya di sana, tetapi dia hanya ifa wal istifa, menarik atau menyetorkan, maka hukum asal muamalat adalah boleh. Hukum asalnya boleh. Akan tetapi ada satu unsur di mana dengan banyaknya ATM-nya ini menyebabkan orang ingin membuka rekening di sini karena memudahkan mereka. Kalau menyewakannya tidak ada masalah, ya, karena di sana dia ada bikin riba. Tidak, dia hanya tarik uang dia, milik dia. Sama seperti seseorang yang meminjamkan uang dengan cara riba, kemudian dia tarik, ya, uangnya, pokok uangnya, maka masalahnya tidak ada masalah. Atau dia pinjamkan dengan cara dia setorkan, maka tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika akad transaksi di awal pada pembukaan rekening. Bisa dibedakan ini. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana saya punya usaha karena pelanggannya banyak,
dan transaksinya terkadang besar, jarang orang bisa bawa uang tunai sebanyak itu. Bagaimana hukumnya saya menyediakan mesin edisi, mesin gesek untuk kartu debit dan kartu yang lainnya juga bisa, kartu kredit. Mesinnya tidak ada masalah. Yang masalah untuk membuka mesin ini, sampai sekarang belum ada lembaga keuangan syariah yang menyediakan mesin edisi tadi. Baru ada lembaga keuangan ribawi. Untuk mendapatkan ini, Anda harus buka rekening di bank tersebut. Dan ketika membuka rekening, di sana ada persyaratan riba, di mana setiap Anda membuka ada syarat dan ketentuan bahwa pemilik akun rekening mendapatkan pertambahan dari uangnya. Maka ini adalah akad riba, dosanya dosa ribanya membukanya. Tetapi kalau ada orang yang memberikan kepada Anda mesin edisinya, tidak ada masalah. Anda membayar pakai mesin edisi atau Anda tarik tunai di ATM bank konvensional. Anda tarik tunai, rekening Anda di bank syariah. Kemudian karena Anda berada di tempat yang mesin ATM bank syariahnya jauh, Anda ambil saja di bank konvensional. Bolehkah atau tidak? Jawabannya, ketika Anda menarik, Anda meminjam uang bank konvensionalkah atau menarik uang Anda? Menarik uang kita sendiri, walaupun uang itu milik ATM bank konvensional. ATM milik bersama. Baik. Betul, yang Anda tarik uang Anda bukan uang bank konvensional. Kenapa? Karena di waktu yang Anda tarik itu rekening Anda di bank syariah Anda berkurang sama atau ada pertambahan? Iya, berarti ada pertambahan. Biaya tambahan, biaya tetap atau berdasarkan persentase dari dana yang ditarik? Tetap. Berapa? 2.500. 6.500. Anda tarik 100.000 juga segitu. 1 juta juga segitu. 2 juta juga segitu. Ya, ini murni biaya administrasi, tidak ada masalah. Ya, maka ini murni uang Anda yang Anda tarik dan dikenakan biaya administrasi 6.500. Tidak, bukan Anda pinjam uang bank konvensional, tidak. Ya, karena di waktu yang sama hilang uang Anda di rekening Anda sebesar itu. Maka wallahu ta'ala alam, hukum asal muamalah adalah boleh, dan ini unsur ribanya tidak ada. Semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada itu bukan rekening dinaran, Ustaz. Apa? Dinaran. Santara. Dinarannya Ustaz. Santaranya SCF. Ini dinaran. Dinaran kalau di bank syariah namanya emas. Betul. Sudah buka atau belum? Sudah. Sudah, tapi belum saya isi. Sudah di download, sudah didaftarkan, tapi belum kepada transaksi. Dibuka sudah bertransaksi namanya itu. Kan transaksinya itu adalah syarat dan ketentuannya itu namanya
dibuka, namanya akad transaksi. Maka seharusnya seorang muslim tidak begini berbuat. Imam Syafi'i menukil ijma' para ulama, kemudian dinukil oleh Al-Ghazali dalam Ihya, kemudian dinukil oleh Al-Qarafi dalam Al-Furuq fi Anwa'il Furuq, bahwa wajib ala kulli mukallafin an yata'allama ma 'ayyanahu Allah fil bai' wasyira' wal ijarati wa al-muqaradati atau fi ma'na. Wajib, kata beliau, bagi seorang muslim sebelum dia melakukan transaksi, baik transaksi menjual membeli atau transaksi sewa menyewa atau transaksi investasi, bagi hasil untuk mengetahui apa yang Allah jelaskan dalam transaksi tersebut. Bila dia melakukan dan tidak mempelajarinya, bila dia mempelajarinya dan melakukannya sesuai dengan apa yang dipelajari sesuai dengan syariat Allah, dia berpahala dua. Satu, pahala belajar, dan pahala beramal sesuai dengan yang Allah tentukan. Kalian belajar hukumnya wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Kita tidak tahu tindakan ini boleh apa tidak. Bertanya, belajarnya dengan cara bertanya. Bila dia tidak mau belajar, karena kalau belajar nanti pusing saya, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sama juga di musim pandemi, kalau tahu dampaknya, kalau tahu cara prokesnya, preventifnya, pusing, mending tidak mau aja dengar, tahu-tahu meninggal aja dah, tidak apa-apa. Itu terserah, itu pilihan anda. Maka Imam Syafi'i mengatakan, faqad asallaha ma'siyataini. Orang seperti ini dosanya dua. Dosa tidak mempelajari syariat Allah, berpaling dari syariat Allah. Dosa kedua, namanya tidak tahu, pasti akan kena. Pasti akan kena. Ya. Barang siapa yang belajar tapi tidak mengamalkan, ya, jangan pikir kalau tidak tahu dimaafkan, tidak. Itu kalau anda hidup zaman sebelum turun Al-Quran, ya, atau anda hidup di pedalaman yang tidak sampai syariat Allah ke sana, iya, tidak sampai YouTube, tidak sampai WA, tidak sampai media lain cetak dan seluruhnya, ya, itu betul dimaafkan. Maka pergilah ke sana kalau ingin tidak ada syariat Allah yang anda langgar. Selagi di bumi pasti anda akan kena ini. Lalu kemana? Mungkin ke planet mana gitu, anda tinggal di sana, anda sampai di sana syariat Allah. Ya udah. Ya. Kembali kita ke pertanyaan. Maka kalau dia mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, berpahala satu, pahala belajar, dan berdosa dosa melakukan hal yang haram dari Allah. Maka yang beruntung hanya yang pertama, mempelajari syariat Allah sebelum berbuat, kemudian mengamalkannya sesuai dengan syariat Allah. Semoga jangan diulang lagi ya. Tanya dulu, yakini dulu halalnya, baru lakukan. Sepanjang ilmu yang sudah saya merasa halal, tapi saya belum tanya lagi. Menurut anda halal berarti? Bagus ini. Menurut anda, bagaimana halal? Halalnya dari mana? Ya kalau kita isinya nanti dikonversikan emas. Berarti anda setor rupiah, kemudian dapat emas. Ya, tapi ada serah terima. Dia dimasukkan ke rekening. Dimasukkan ke rekening.
ketika Anda ambil ada emasnya, Ya. Bisa emasnya ditarik. saya ulangi, ketika Anda ambil ada emasnya Ada. sekilo, Enggak, ya sesuai dengan yang kita. iya punya Anda sekilo emas, Anda tarik sekilo, ada Ya. Ada emasnya. di Pekanbaru di mana kantornya? Dia kantor cuma satu di Jakarta. Ah, gimana Anda narik ke Jakarta? Iya, bisa dikirim. Bisa dikirim. Berarti Anda di Pekanbaru, emasnya di Jakarta. Ya. Yakin Anda ada? Sudah pernah ke sana? Bukan, karena dia ada badan lagi yang memegang emas. Ada badan lagi megang emas. Ya. Sebentar. Jangankan yang dinaram milik individu, yang milik bank syariah saja, itu mereka tidak punya fisik emas. Buktinya, kalau Anda mau tarik tunai emas, itu dia beri jeda berapa hari? 2 atau 3 hari? Hah? Bisa tarik tunai? Tidak. Itu bank syariah yang banyak yang membuka produk e-emas. Dia berikan Anda waktu sekian, mereka sediakan dahulu sebelumnya. Tapi kalau Anda segram 2 gram mungkin ada. Tapi kalau Anda minta 100 gram, 200 gram, apalagi sekilo, Anda mau bikin rumah itu sekilo, rumah 5 unit lagi kan, sekilo Anda minta, itu dia akan mengatakan tunggu dulu, karena saya sempat berapa lama diminta oleh pihak BUMN Antam yang mengelola emas terbesar di Indonesia. Mereka produk ini berasal dari mereka, produk emas online ini, namanya Brankas. Dan saya dan tim diminta untuk memverifikasi apakah sudah memenuhi syariah atau belum. Mereka punya emasnya, produk emasnya, tapi kemudian hasil kesimpulannya tidak syariah. Itu yang punya emas tontonan. Mereka setiap hari punya stok Pak Ahmad berapa? 200 kilo. Ada Pak Ahmad? 200 kilo, 200 sampai 300 kilo per hari ya, di kantor pusatnya. Ada. Tapi itu dalam bentuk gelondongan. Kalau Anda minta 10 gram, Anda dikenakan biaya cetak. Berarti yang Anda emas beli bisa diserah terimakan? Tidak jawabannya. Tidak bisa diserah terimakan. Tapi kalau minta uang, dia kasih uang sesuai dengan kurs emas saat itu. Sekarang emas naik, sebelumnya Anda store umpamanya 9 juta 10 gram, sekarang Anda minta mau tarik 10 gram. Pak, kalau 10 gram Bapak dikenakan biaya cetak. Berapa biaya cetak per gramnya Pak Ahmad? Lupa tuh. Udah lama beliau dulu, Masya Allah, beliau yang dengan teman-teman di Antam meminta saya dan tim untuk memverifikasi kesyariahan perusahaan BUMN tersebut yang menguasai emas di Indonesia, mencetak emas Antam, emas murni ya. Ketika kami menyatakan kepada pihak yang memintanya, Pak, kenapa enggak DSN aja Anda minta untuk verifikasi? Kalau DSN pasti halal Ustaz, tidak perlu kami minta verifikasi, pasti halal, udah gampang urusannya, tidak perlu disertifikasi, dia pasti halal. Kita yang ingin butuhkan yang benar syar'i, ada yang halal, ada yang haram, ada standar operasional halalnya. Kembali kepada lingkaran tadi, maka tadi dikenakan biaya cetak. Emasnya ada, tapi kalau Anda datang umpamanya, saya jelaskan bagaimana halalnya. Kan Nabi mensyaratkan yadan biyadin mislan bimislin,
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Bila kalian tukar emas dengan emas, syaratnya dua. Pertama, tunai. Tunai itu ini emas. Ini dia punya emas, saya punya rupiah. Ini rupiah, ini emas. Ini yadan biyadin. Tangan dengan tangan. Kalau ini rupiah, terus saya, sebentar ya, ke toilet dulu. Ini saya bawa masih rupiah saya. Ini emas ya. Mana yang rupiah tadi? Anggap ini emas. Itu rupiah sudah saya taruh. Ya, saya masih di sini. Sebentar terus ke toilet. Dia lagi cari emasnya yang cocok. Setelah saya datang, ini Pak emasnya. Oh terima kasih. Haram ini. Karena Nabi bilang tangan dengan tangan. Sekarang tangan dengan tangan atau tidak? Panjang banget tangan saya di sini, saya ke toilet sendiri. Bagian saya lain ke toilet, tangan masih di sini nungguin. Mana emas, mana emas. Takut dia pasti lari dia. Ustaz subhanallah tangannya di sini, di badan ke toilet. Kan Nabi bilang tangan dengan tangan. Tangan dengan tangan itu lebih spesifikasi, lebih kecil maknanya daripada tunai. Juga lebih spesifik daripada langsung. Karena kalau langsung itu bisa di Jakarta, dia di sini lihat TV sama TV. Ya udah langsung kan, live kan namanya itu. Live kan langsung atau tidak? Tapi tangan bisa ke Jakarta. Tangan Jakarta bisa ke Pekanbaru. Kalau bisa itu berarti terrealisasi apa yang dikatakan Nabi, tangan dengan tangan. Sangat spesifik sekali. Apa hikmah di balik ini? Wallahu a'lam. Di antara hikmahnya adalah emas fluktuasinya cepat. Harganya per berapa menit Pak Ahmad keluar harga emas itu? Sehari itu per berapa menit putarannya? Ada per jam? Kadang tahu-tahu naik walaupun masih satu hari. Kadang tahu-tahu turun. Ya, maka itu di antara hikmahnya. Ada tidak ada hikmah yang Nabi mengatakan. Ya. Kalau mau datang Anda ke toko emas, Anda punya teman yang Anda tahu dia aman, datang ke toko dia. Anda beli emas antam atau UBS atau emas batangan yang lainnya. Saya beli ya. Berapa itu? Itu harga sekarang umpamanya 20 gram saya mau beli 20 juta. Anda bayar uang tunai atau depan dia Anda kirim mobile banking 20 bisa. Bisa kan ya, maksimal mobile banking. Masuk ke rekening Anda, masuk Pak. Sini emasnya. Kalau Anda katakan, karena Anda percaya dengan dia, boleh saya taruh ini di Anda? Boleh. Boleh, tapi dua pilihan. Bolehkah saya pakai atau tidak? Artinya kalau ada orang beli, saya jual boleh atau tidak? Dia mengatakan kepada saya yang beli. Kalau saya katakan boleh, berarti akadnya qad. Pinjamkan, saya pinjamkan ke dia. Ini tidak boleh dari awal saya buat akad yang mengikat. Saya beli dengan syarat saya pinjamkan kepada kamu. Nabi mengatakan la yahillu salafun wa bay'un, tidak halal menggabungkan akad pinjam-pinjam dengan jual beli. Tapi kalau tadi akadnya kan terpisah, saya beli dulu. Mungkin saya bawa pulang, mungkin saya pinjamkan ke dia. Ya, keuntungan akad pinjam-meminjam dia bisa putar. Ya, dapat keuntungan dia. Kemudian saya apa untungnya saya? Saya aman. Karena dengan dipinjam itu tanggung jawab dia adalah dalam tanggungan bukan fisik barang. Artinya kalau tokonya terbakar, tokonya dirampok, dia wajib ganti ke saya. Itu namanya qad. Ya. Tapi saya tidak boleh mengambil keuntungan. 10 gram, 20 gram saya titip 20 gram saya pinjamkan, 20 gram saya tarik nantinya. Ya. Yang kedua,
kalau saya katakan enggak boleh kamu pakai. Ini nomor serinya udah saya scan, udah saya lihat, ya. Nanti saya terima fisik yang sama. Siap Ustaz, enggak ada masalah. Tapi bayar uang sewa jasa. Dan saya nyimpan. Ya. Ini kalau dia tidak lalai, laqadallah terbakar tokonya dan semua standar operasional untuk keamanan safety sudah dia lakukan. Laqadallah terbakar. Dia tidak mengganti. Beda yang kod tadi. Tapi ketika saya ambil fisik sama harus ada. Dia tidak boleh putar. Mana yang dipilih terserah Anda berdua. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dititipin oleh para pedagang di Madinah, para penduduk Madinah yang mereka pedagang, dititipin uang emas. Ya. Kenapa membawa uang atau menyimpan uang kan risiko tinggi, sedangkan mereka berdagang mutar dari Madinah di musim panas pergi ke Yaman, ke selatan agak dingin perjalanannya, di musim dingin pergi ke utara, ke Syam. Itu perjalanan mereka kan risiko tinggi bawa uang. Maka Zubair mengatakan hala ja'altahu qardan, robah akadnya bukan titipan tapi pinjaman, sehingga uang kalian aman dan saya bisa putar. Dan itulah fungsi bank sekarang. Berarti bank pertama dalam sejarah Islam Bank Zubair. Bank Zubair. Dan dia tuliskan surat, namakan dengan sok, kepada anaknya yang ada di Syam dengan di Yaman. Bila si fulan membawa surat ini kepadamu, berikan kepada dia sekian dinar. Namanya dia titip, dia serahkan tadi 100, serahkan 100 dinar. Namanya sok. Dalam bahasa Perancisnya cek. Dari bahasa Arab. Cek, di Indonesianya cek. Dari bahasa Arab itu. Itu peradaban kita, kaum muslimin. Mereka enggak ngerti itu, tidak ada perdagangan mereka ada pada kaum muslimin. Ya, seperti itu. Maka akadnya adalah qard, kan kata bukan wadiah. Kalau di bank syariah mereka namakan produknya wadiah, itu terserah mereka. Tapi dalam tinjauan fikih itu akadnya adalah qard. Qard boleh dengan syarat tidak ada pertambahan. Bila Anda yang setor dana ke pihak bank dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dan lain-lain, dia berikan pertambahan, dia berikan bonus, dia berikan hadiah, ini namanya adalah riba. Ya. Bila tidak ada pertambahan, alhamdulillah, halal. Walaupun Anda dapat manfaat, yaitu jasa keamanan, aman uang Anda, dan memudahkan ketika Anda menginginkan untuk tarik tunai di mana juga. Cukup jelas sih. Dan menurut saya yang produk e-emas itu sampai sekarang tidak halal, termasuk dinar. Dan brankas juga dulu tidak halal, saya katakan, saya rekomendasikan tidak halal dirobah dengan bentuk titipan. Ya, transaksi dulu ada nomor serinya ini. Ya, ketika itu bisa diambil satu. Kalau enggak, seperti yang kedua tadi, beli kemudian pinjamkan kepada dia. Ketika Anda tarik, emasnya ada, tidak dikenakan biaya cetak. Sampai di emas di bank syariah juga dikenakan biaya cetak. Ada yang punya produk ini, mereka kenakan. Kalau Anda mau tarik tunai emas, dikenakan biaya cetak. Kalau tarik uang tidak kena biaya cetak. Berarti orang akan senang terima uang daripada emas karena lebih besar. Paham? Namanya emas Anda 10 gram sudah Anda beli dulu. Pada waktu beli masih harga 9 jutaan. Ya. Sekarang Anda mau tarik emas, kalau tarik emas
10 gram dipotong biaya cetak. Kalau Anda tarik rupiah, diberikan tunai sama dengan harga emas tanpa dipotong biaya cetak. Berarti orang akan lebih suka rupiah apa emas? Rupiah. Bila rupiah 9 juta menjadi 10 juta, halal apa haram? Haram. Ini namanya mengikat hutang piutang dengan suatu barang atau suatu komoditi yang relatif tetap nilainya seperti emas dan lain-lain, dan mengikat hutang dengan suatu barang yang akan menjadikan naik dan turun uang pinjaman, maka ini hukumnya riba. Sudah difatwakan oleh Majma' Al-Fiqh Islami Dawli, Lembaga Fikih Islam Internasional. Jelas? Lalu sekarang dilakukan apa? Tarik rupiah Anda, tarik rupiah, tutup rekening, ya. Kemudian kalau ada kelebihannya, berikan kelebihannya ke fakir miskin. Tarik hanya fa in tubtum falakum ru'us amwalikum, kata Allah. Jika kalian bertobat, untuk kalian adalah pokok uang, pokok hak kalian, harta kalian, yaitu uang pokoknya. Tapi semuanya tarik. Yang selisihnya tadi berikan untuk manfaat maslahat umum atau untuk fakir miskin juga boleh. Jelas ya? Belum ada isi, belum ada. Nol. Kalau nol, tutup aja semuanya. Dia lihat tentunya aplikasinya. Contoh. Ya, ketika anak membeli sebidang tanah, tempat melewati itu melalui perantara yang selalu mengelola tanah di sekitar itu. Jadi ketika itu dia menawarkan kepada anak, jalan ini lebar Pak, kalau Bapak mau nambah 1 meter boleh. Jalan ini? Jalan di depan tanah saya itu, tanahnya itu. Tanah yang akan Anda beli? Iya, lebar jalannya. Jadi bisa, kalau Bapak mau nambah 1 meter boleh katanya. Lebar jalannya, kalau mau nambah 1 meter maksudnya apa Pak? Anak memberi ke dia 1 meter lagi, jalan itu. Jalan di depan tanah. Iya. Betul, jalan sebenarnya saya nggak pahamnya lebar, tapi kalau mau nambah, kenapa lebar mau nambah lagi? Lebar ya udah cukup lebar. Bukan, jalan itu lebar. Kalau anak mau nambah itu tanah anak, diambil jalan 1 meter lagi. Anda ambil tanah jalan 1 meter. Iya. Jadi berarti dia jual jalan ke Anda beli, rela Bapak beli. ya ketika itu anak Saya mau jual jalan Sudirman, Bapak beli. ya ketika ini di depan tanah kan. Iya. Di situ juga Bapak punya tanah nggak di Sudirman? Ya nggak bisa kalau gitu. Yang punya tanah Sudirman hubungin saya mau jual jalan Sudirman. Terus apa? Ya, terus anak bagi sama dia. Bapak iya kan, Bapak bayar. Iya, karena ketika itu anak kan belum ngaji barangkali Ustaz. Jadi kalau belum mengaji boleh ngambil jalan. Ya Pak, terus. Bawahnya diceritakan supaya anak-anak agak lebar itu lah ya. Iya. Jadi sekarang itu anak ditakutkan bagaimana hukumnya Ustaz? Apa boleh anak minta izin atau kerelaan dari warga sekitar yang biasa lewat di jalan itu? Di jalan itu kan panjang Ustaz, hanya jalan warga sekitar aja. Jadi atau bagaimana Ustaz solusinya? Kan soalnya tanah itu sudah dipagar, kalau bisa tidak dibongkar gitu. Bagaimana solusinya? Mohon bisa. Demikian jazakallahu khairan. Jalan itu bukan milik warga, tidak ada warga memiliki jalan. Itu dinamakan dengan milik maslahah ammah. Juga bukan milik negara. Negara memberikannya pun tidak bisa, bukan hak mereka itu.
Itu hak semua, bukan orang sekitar saya, semua orang. Saya tinggal di Jakarta, tapi kalau saya akan lewat menempuh jalan Anda tadi, ada hak saya di situ atau tidak? Ada. Padahal saya tidak tinggal di sini. Saya nggak ada saudara saya di belakangnya, saya lewat. Tapi karena sudah Anda pagar, mobil saya masuknya 3/4 lagi. Gimana caranya? Apanya itu tidak bisa. Hah? Berarti siapa yang menzalimi saya? Saya. Ya, enggak Pak. Walaupun sudah dipagar, Bapak pindahkan lagi pagarnya ke tanah Bapak. Karena ini berat di dunia dan di akhiratnya Bapak. Manik tata'a shibran min al-ardi tawaqahu Allah yawmal qiyamati sab'al aradi. Siapa yang mengambil tanah yang bukan haknya, maka di akhirat Allah lingkarkan di lehernya 7 bumi. Semeter kali kedalaman bumi itu berapa ton? Tidak ada, Anda nggak kuat, saya nggak kuat, dan semua kita di sini pun tidak kuat untuk angkut yang sedikit tadi di atas lehernya. Sebelum itu terjadi, bertobat kepada Allah. Lebih baik Anda rugi di dunia daripada bermasalah di akhirat. Cukup Bapak ya. Itu cara bertobatnya. Karena ini menyangkut hak orang banyak, bukan warga situ saja. Walaupun presiden mengizinkan, itu bukan hak presiden. Ya, Allah. Ada. Apa hukumnya Ustaz kalau kita beli barang, tapi barang itu sebagai jaminan untuk kredit syar'i? Anda beli barang dengan cara tidak tunai. Ya, seperti beli mobil Ustaz. Beli mobil. Ya. Kemudian BKB-nya sebagai jaminan di kredit syar'i. dia minta jaminannya. Kalau Anda kasih jaminannya tanah, mau dia? Diganti gitu Ustaz. Bukan diganti jaminan. Oh, jaminannya. Mau? Belum tahu Ustaz. Cuma yang anak tanya itu aja Ustaz. Apa hukumnya di sana? Saya juga bertanya, tidak masalah. Sebentar. Kalau dia mengatakan, kalau kredit syariah ini mengatakan, ya apapun dibeli di toko kredit saya, jaminannya harus sertifikat hak milik tanah. Ya, mau beli handphone, jaminannya sertifikat hak milik tanah. Mau beli laptop, sertifikat hak milik tanah. Motor, sertifikat hak milik tanah. Mobil, sertifikat hak milik tanah. Mesin produksi di pabrik Anda, sertifikat milik tanah. Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi Anda mau, terserah Anda. Kalau tidak mau, dia tidak mau jual. Lah handphone saja jaminannya ratusan juta. Ya terserah, saya kan tidak akan jual tanah Anda kecuali Anda kalau nakal. Kalau Anda tidak mau, saya khawatir Anda nakal. Hak dia atau tidak? Hak dia. Jelas? Kalau dia berikan kemudahan, saya nggak punya sertifikat hak milik tanah, saya di sini pun masih ngontrak, ya, tapi saya butuh kendaraan operasional, ya mobil pick up, saya beli barang di desa Fulan, bawa ke desa Fulan, saya dapat uang dari selisih itu, nanti saya bayar cicilannya. Anda tidak punya jaminan lain, ya. Lalu Anda jadikan jaminannya adalah barang itu. Boleh setelah barang itu menjadi milik Anda. Kapan menjadi milik Anda? Adalah dengan Anda beli, dengan akad Anda terima. Tapi yang Anda jaminkan bukan mobilnya, sertifikatnya kan ya. Apa namanya, surat BPKB. Kan mobilnya Anda pakai. Anda pakai atau tidak? Pakai Ustaz. Berarti dijaminkan mobil itu tidak? Ya, tidak di suratnya. Rugi Anda kalau surat dipegang dia? Tidak Ustaz. Berarti boleh atau tidak? Karena sebelumnya Anda pernah mendengar. Sebelumnya Anda pernah mendengar Ustaz, katanya barang yang dibeli itu tidak boleh sebagai jaminan. Tidak ada masalah. Sekarang barang Anda beli Anda jaminkan atau tidak? Kasusnya ini. Iya. Tidak, itu buktinya dipakainya.
Kok iya? Ini pakai Ustaz, cuma surat. Yang Anda jaminkan kan surat. Surat ya. Ah, Berarti boleh Ustaz. alhamdulillah. Boleh. Syukur, Ustaz. Allah barik fiik. Tapi kalau dia katakan, ya, kamu nggak boleh pakai, ini mobil tetap di sini di gudang kami sampai lunas. Ah, itu ya nggak Anda bilang, ngapain saya mobil beli? Mobil itu saya lihat aja setiap hari. Gimana mobil saya? Bagus masih. Boleh Anda pakai sampai lunas. Apa gunanya? Rugi lah Ustaz. Rugi sih tidak ada, dapat rumah. Cuma Kampung lagi Ustaz, tak tambah biayanya. ah ya udah, alhamdulillah. Berarti boleh. Yang penting boleh apa tidak? Alhamdulillah. Boleh sudah jadi. Kan untuk Tambah lagi. ya silakan yang lain. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustaz, saya bergerak di bidang jasa advertising, reklam, Advertise. Terus dan banyak penawaran pembuatan merek untuk lembaga-lembaga riba seperti Pegadaian. jangan sebut. Nanti kita semuanya dianggap radikal sini. Apalagi ini masjid Pak Polisi ini kita. Seperti bank-bank gitu, leasing gitu. Ah ya, Ustaz. tahu. Dan saya memang udah coba ninggalin lah yang seperti itu, udah mulai ngaji, belajar. Jadi ngambil yang blog itu saya udah nggak lagi. Dan tapi memang ada was-was masih Ustaz, yang kayak buat plafon apa, itu masih ada di dalamnya itu Ustaz. Artinya boleh kan? Buat plafon Ya musik. plafon gedungnya banyak. Advertisingnya di Kalau mana? advertising kan yang box apa kan, itu kan jelas iklannya itu saya buat gitu. Tapi kayak seperti plafonnya, pintunya, Anda sekarang dari advertising jadi semua advertising Desain. itu include. Nah, include. desain interior atau? Iya bisa juga. Pusing saya. Advertising interior juga bisa juga. Jual sayur bisa juga. Advertisingnya enggak, tapi buat plafonnya iya. Berarti desain interior. Sebenarnya saya juga ragu ngambilnya karena masih ada di dalam itu kan. Terus Terus masih was-was itu tadi Ustaz. Memang belum saya ambil, tapi Ambil. ada coba-coba orang menawarkan inginlah saya ngambil gitu. baik. Kalau ini jelas yang minta Anda berakad dengan pihak lembaga konvensional tadi atau lembaga ribawi tadi, tentu tidak boleh. Tidak bolehnya uangnya, apakah menurut Anda ada yang halal uangnya? Uang perusahaan ribawi tadi Uangnya tidak. dari kontraktor. Saya kerja sama kontraktor. Anda subkon berarti. Anda subkon, tapi ini jelas gedung milik konvensional tadi begawi. Minimal Anda ini termasuk tolong menolong dalam kemaksiatan. Kecuali pihak pemilik gedung dia minta subkonkan ke Anda desain interior. Dan dia bilang mungkin ada bank, mungkin adanya, mungkin nanti bank, mungkin tidak juga. Itu tidak ada masalah. Jelas. Tapi kalau yang dia mengatakan ini kami dapat proyek dari Bank X, kami subkonkan yang desain interiornya ke Anda, maka tidak boleh Anda terima. Cukup jelas. Berarti lebih baik dijauhi Ustaz ya. Tidak boleh itu kan lebih baik. Walaupun apapun itu. Tawaran bargainingnya kuat lah, bukan baru ya. Tidak boleh itu. Karena kalau lebih baik berarti baik lawannya kan ya. Berarti baik juga didekatin. Tidak boleh. Jelas. Allah mengatakan, Allah Ustaz. wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan melanggar ketentuan Allah. Ibu ada bertanya sebentar. Ibu ada yang mau bertanya, ada mic di ibu. Ibu Ada. silakan. Iya, Ustaz, kamu bertanya,
Orang tua anak jual rumah yang dimana pembelinya membayar lewat bank dan membayar cash orang tua anak. Sebentar, pelan-pelan. Orang tua anak membeli rumah, terus menjual rumah. Yang dimana pembelinya membayar lewat bank. Pembelinya membayar lewat bank, terus dan bank bayar cash orang tua anak. Bank bayar cash orang tua Anda. Orang tua anak memberikan yang uang tersebut modal usaha. Ya. Itu apakah uang riba, Ustaz? Baik. Kalau orang tua Anda ikut di dalam, biasanya pihak bank konvensional meminta surat pernyataan atau menjadi saksi dan segala macamnya dalam pencairan kredit dari orang yang mengajukan kredit KPR rumah. Kalau dia diminta dan dia mau, berarti dia terkena dosa tolong menolong, tapi membantu untuk cairnya kredit orang yang melakukan riba. Maka kalau ingin halal, Anda katakan saja kepada calon pembelinya, carilah yang halal. Memang ada yang halal, banyak. Ya. Banyak yang halal. Anda datang ke bank syariah juga, suruh bank syariah beli cash ke saya kemudian Anda berakad dengan bank syariah, BDP, minta tidak ada denda di awalnya, ada keterlambatan, ya bisa. Atau kalau tidak, yang punya rumah sendiri jual dengan cara cicil. Jangankan kita yang muslim, ada seorang kafir yang datang kepada saya, bukan kafirnya. Beliau jamaah ini nanya ke saya, Ustaz, saya mau beli ruko harganya 2M Ustaz di daerah Bogor. Ya, saya mau datang ke bank syariah, saya minta begini-begini, hilangkan dendanya, kemudian kamu beli dulu sebelum saya beli dari kamu, repot urusannya Ustaz. Baik. Berapa dapat angka dari bank syariah tadi? Harganya 2 miliar, bank syariah minta 17 juta Ustaz dengan cicilan 5 tahun. Coba Anda datang si pemiliknya yang tadi, tawarkan ke dia dengan harga yang sama, mencicil langsung ke dia, tidak ada keterlambatan dan seterusnya, dan balik namanya nanti setelah lunas. Ya. Kemudian berapa lama setelah itu dia telepon saya, Ustaz minta nomor rekening. Lah ada apa minta nomor rekening? Alhamdulillah Ustaz, transaksi saya berhasil dengan si Cina itu. Maaf, ini salah ini. Dengan si fulan tersebut yang non muslim tadi berhasil Ustaz dengan cara kredit tidak tunai selama 5 tahun juga, dan harga saya nego bisa 2,5. Untung saya 250 juta, sebagiannya mau saya transfer ke Ustaz. Ya udah, saya terima, kalau udah lunas utang antum nanti antum transfer lagi ke saya berikan rekening. Sekarang kamu punya hutang 2 miliar mau transfer. Ya, paham? Ibunya yang bertanya paham? Adik, ibunya paham? Anda aja langsung kalau tidak butuh uang tunai, ya, Anda yang mengkreditkan, jual di bawah itu, untung 50 juta, Anda halal, dia pun halal. Jelas. Tapi kalau mau tunai itu emang repot. Ya, solusinya seperti tadi, jangan bantu prosesnya dia, ya. Anda terima pembayaran dari bank konven, itu uangnya halal bagi Anda. Jelas? Dari mana kisahnya uang halal padahal dia bikin riba, Ustaz? Riba pada transaksinya iya, tapi uangnya tidak riba. Ini menurut mayoritas para ulama. Kalau menurut mazhab Syafi'i memang tidak boleh. Imam Syafi'i mazhabnya bila peminjam
dan ada syarat pertambahan ribanya, ini akad pinjamannya batil karena ada unsur ribanya. Dengan demikian uang di tangan dia tidak halal, ketika dibayarkannya pun menjadi tidak halal bagi penerima bayaran. Dijelaskan oleh Nawawi dalam Majmu' Syarh dalam Rulatul Talibin. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak. Akad pinjamannya sah, dia dua hal yang terpisah. Satu pinjaman, kemudian kedua ada persyaratan riba. Ya. Yang pinjamannya sah. Ketika pinjamannya sah, maka di tangannya uang halal, kemudian dibelinya barang, dibayarkannya jasa ke pihak lain, perpindahan uang ke pihak lain juga halal dan sah. Ya. Yang haram adalah persyaratan ribanya ini saja. Mereka dan pendapat ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa Aisyah bertanya kepada Nabi tentang dia ingin membeli seorang budak perempuan. Tapi tuan pemilik budak ini mensyaratkan, kamu jual ke saya, tapi kalau nanti kamu merdekakan, walaknya milik saya. Lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakan, ishtariha washtariti fa innamal bala'u liman a'tam. Kau beli saja dan kau kemudian merdekakan. Perwalian milik orang yang memerdekakan, bukan milik yang pemilik sebelumnya. Artinya akadnya sah, syaratnya batal. Akad jual belinya sah, syaratnya tadi batal, jadi miliknya. Begitu juga dengan pinjaman yang ada ribanya. Uangnya sah, belinya halal, dan ribanya haram. Dan ini dampaknya panjang. Pembahasan seperti ini dibahas oleh para ulama juga tentang kartu kredit. Kata Allah, dulu Anda tidak ngerti kartu kredit haram, ya, Anda beli barang-barang banyak dalam properti Anda dengan kartu kredit. Setelah tahu apakah barang-barang ini masih halal, jawabannya halal. Yang haram transaksi ribanya, tutup rekening kartu kredit Anda, ini barang-barang halal. Sama juga Anda beli rumah dengan cara KPR, riba. Tahu Anda itu haram, kemudian Anda tutup, bunga ribanya Anda selesaikan. Apakah rumah ini halal atau juga tidak? Haram juga, harus dijual. Jawabannya tidak, halal. Karena akad pinjamannya sah, ini menurut jumhur para ulama. Maka bila ada antum yang mazhabnya Syafi'i, saya mohon maaf. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak halal. Berarti konsekuensinya juallah rumah tadi dan seterusnya. Dan yang lebih parah lagi, Anda tidak bisa menggunakan fasilitas negara, karena negara mendapatkan uangnya dengan pinjaman halal atau riba. Kalau mazhab jumhur yang kuat boleh. Kembali kepada pilihan masing-masing. Jangan ketika mazhab Syafi'i enak antum Syafi'i, ketika merugikan antum jumhur. Ya, baik. Ibu-ibu selesai satu, ibu. Satu lagi. Ibu-ibu masih ada? Satu lagi. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak punya rekening bank konvensional itu untuk transfer dan tarik tunai. Karena di desa kami tidak ada bank syariah. Gimana hukumnya Ustaz? Di desa kami apakah ada kantor pos? Jawab. Tidak ada. Kantor pos tidak ada. Kantor pos Jauh di kecamatan. jauh di kecamatan. Kalau bank dekat samping rumah. Saya pernah diundang
kantor pos pusat di Bandung, kantor pos Indonesia pusat di Bandung. Mereka itu punya produknya namanya giro. Kan namanya dulu pos dan giro kan ya. Giro itu maksudnya apa? Tabungan. Dulu kan masih ingat lah waktu kecil-kecil nabung ke kantor pos. Atau tidak ada yang mengalami? Nabung ke kantor pos, dan lambang kantor pos itu dulu kan ada lambang celengan kan ya. Ya memang bisa nabung giro dan tanpa pertambahan. Maka waktu itu saya bilang, kita juga ada tabungan Ustaz tanpa pertambahan Ustaz, dan bisa ditarik di semua kantor pos. Cuman tidak ada ATM-nya, itu saja kekurangannya. Ya, saya katakan ini berarti, dan kita kantor pos itu lebih banyak daripada bank di Indonesia. Ya, bahkan di beberapa tempat bank konvensional atau bank syariah di daerah itu mereka pinjam dana, pinjam uang tunai ke kantor pos. Karena kantor pos di suku-suku yang tidak ada rumah, ada suku laut, dia rumahnya di atas perahu aja, suku laut namanya. Itu juga ada kantor pos laut. Dia bikin juga seperti suku laut. Berarti di sana di atas kantor pos laut itu ada uang, ada segala macam. Ada sebetulnya. Ya. Dan lebih mudah Anda untuk terima uang dari kantor pos, Anda tidak perlu pakai nomor rekening, cukup bawa KTP saja. Iya atau tidak? Setahu saya teman-teman yang bekerja ekspatriat, teman-teman dan lain-lain yang bekerja di luar negeri, itu di Arab Saudi itu, mereka kirim uang ke keluarganya di Indonesia tidak pakai bank, pakai Western Union. Western Union itu bisa terima di kantor pos. Tunggu di kantor pos, dia suruh tunggu, dia telepon, tunggu ya, saya ke Western Union. Duduk di kantor pos, ya, dia kirim, sebelum dia pulang itu saudaranya dan istrinya atau saudaranya sudah nelfon, sudah saya terima uang tunai dari kantor pos. Cepat dan halal. Kenapa hilang di tengah telan masyarakat? Wallahu a'lam. Tidak ada ribanya masalahnya, maka ditenggelamkan. Jelas ya nak ya? Baik. Silahkan. Fadhal. Apa hukumnya ikut menjadi produk? Saya tidak mau kalau produk. Kalau produk nama brand suatu merek dagang, itu jangan ditanyakan di majelis. Kalau jawabannya nanti haram, ya tentu fatal. Ya, kecuali yang dia produknya adalah massal seperti lembaga keuangan, ya. Itu pun lembaga keuangan jangan Anda bilang bank X, bank syariah fulan-fulan, jangan. Hanya bilang ada lembaga syariah. Bank konvensional pun jangan bilang saya punya tabungan di bank ini, Anda bilang. Jangan. Ya. Karena kalau Anda bilang begitu, kita bisa diciduk, dianggap pelanggar undang-undang pencemaran nama baik. Baik apa bikin riba dia nama baik, tapi terserah dia lah. Dia bilang nama baik terserah dia. Udah kita masuk penjara pula kan nama baiknya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa ini? Februari 2022 apa ini? Awal Februari 2022 saya kerja di salah satu lembaga ribawi. Bagaimana hukum menggunakan uang dari hasil kerja untuk usaha biaya seorang? Maksudnya apa?
biaya untuk usaha saya sekarang. Saya ulangi, saya bekerja di lembaga ribawi. Bagaimana hukum menggunakan uang dari hasil kerja tersebut? Pertama, ketika Anda tahu bahwa bekerja di sana adalah hukumnya haram, hukumnya perang melawan Allah, tidak ada pilihan kecuali melakukan apa yang dikatakan Allah. Man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Ketika dia tahu Allah mengharamkan kerjaan di bank ribawi tadi, langsung berhenti tanpa nunggu masa pensiun, tanpa nunggu hari Senin. Sekarang hari apa nih? Tanpa nunggu hari Senin, langsung aja kirimkan surat melalui pos atau apa, surat resign, berhenti, jangan datang lagi. Itu seorang muslim. Ketika Anda sudah bertaubat, apakah uang yang bekerja selama ini didapatkan halal atau haram? Kembali, apakah Anda tahu bahwa bekerja di sana itu haram atau halal? Kalau Anda tahu sudah haram, dan susah mengatakan tidak tahu pada masa sekarang. Ya, saya pernah ngisi kajian di Jakarta Selatan, salah satu bank konvensional. 3 kali kajian bulanan, resign 23 orang. Dia di masjid bank konvensional itu dia minta kajian teman-temannya. Ya, alhamdulillah 23 orang resign. Setelah itu HRD-nya bilang, kajian Ustaz itu tutup aja nanti. Sebelum bank kita ditutup, nggak ada karyawan lagi. Kemudian ada di media ada salah satu ustadz di Jogja, dia mengatakan bekerja di bank konvensional itu adalah ibadah masuk surga. Apakah orang jadi masuk bank juga? Tidak. Karena masalahnya ini adalah masalah hubungannya dengan Allah, hubungan hati Anda itu. Saya datang ke kantor seorang kepala pajak Pratama di daerah Jakarta. Datang ke kantor, dia mengatakan, Ustaz, saya baca buku Ustaz dan ceramah Ustaz mengharamkan menarik pajak. Ya, bukankah ada khilaf ulama Ustaz? Terus kalau ada khilaf, kenapa Bapak nggak ngikutin aja yang boleh? Tidak tenang hati saya Ustaz. Terus kalau saya bilang boleh, hati Bapak tenang gitu? Juga tidak Bapak. Karena ini yang mengharamkannya Allah. Saya putar-putar lidah saya, hati Anda tidak akan berputar. Tidak ada gunanya saya membohongin manusia. Lebih baik saya sampaikan. Sama juga seorang dokter yang bilang, datang pasien dia merasakan sakit, lalu dicek oleh dokter tadi, dokter ini udah senior, dia kata alhamdulillah kamu bagus. Pasti si pasien bilang, nih dokter dulu kuliahnya ini nyontek, jalannya palsu pasti ini. Saya sakit dibilangnya saya 100%, sama seperti itu. Saya bilang tidak ada gunanya Bapak. Ya, bertobatlah Anda kepada Allah. Resign Ustaz? Iya tentunya. Tidak tahu saya sekarang dia udah resign atau belum. Dan banyak teman-teman yang diberi hidayah oleh Allah, bahkan yang jauh lebih besar daripada itu posisinya. Maka ketika Anda tahu itu haram dan bertobat dan langsung resign, yang harta yang lalu halal. Pekerjaan yang baru sampai usaha yang baru mulai akan tumbuh, nanti baru berhenti. Ini namanya bukan bertobat. Karena bertobat itu ketika tahu haram langsung berhenti. Maka kalau tahu itu haram dan masih terus bekerja, maka uangnya tidak halal. Ya, uang didapat semenjak tahu itu tidak halal. Ini menurut mayoritas para ulama. Wallahu a'lam. Dan tidak halal, ambil berikan kepada maslahat umum atau berikan kepada fakir miskin. Tanya selanjutnya, boleh membayar hutang sisa riba dengan cara mencicilnya Ustaz?
Hutang yang pokok hutang itu wajib dibayar. Anda pinjam ke rentenir atau ke pihak mana yang ada bunganya, pinjam 10 juta, bunganya 2 juta, dan seterusnya. Yang 10 jutanya wajib Anda bayar, yang 2 jutanya haram Anda bayar. Jelas? Cuman ke beberapa pihak Anda itu bisa dinolkan bunganya dengan syarat Anda bayar tunai, tidak dengan mencicil. Oleh itu menjadi kewajiban Anda untuk membayar tunai agar tidak terkena riba lagi setelah Anda bertobat. Ustaz, gimana hukumnya berjualan memakai GoFood? Bagi si merchant tidak ada masalah, karena dia bertransaksi dengan si driver. Transaksinya halal, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu transaksi antara driver dengan si customer, di mana tergabung di sana pinjaman dan ijarah yang Rasulullah melarang menggabungkan. La yahillu salafun wa bai'un, menggabungkan akad sewa dengan akad pinjaman. Pertanyaan selanjutnya, jam 7 kita selesai ya? Atau udah selesai ini harusnya? Masih ada? Ini udah terakhir ini. 1, 2, 3, 4. Sudah ibu-ibu, jangan dikirimkan lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya ibu yang menguasai warisan anak-anaknya, istri kedua dan anak-anak dari istri kedua, dengan alasan ibu tersebut tidak dinafkahi dan ditinggalkan selama puluhan tahun tapi tidak pernah diceraikan? Saya khawatir maksud ibu di sini istri mungkin. Coba saya ulangi, apa hukumnya ibu yang menguasai warisan anak-anaknya? Atau memang ibu? Istri kedua dan anak-anak dari istri kedua. Apa maksudnya ini? Dengan alasan itu ibu tersebut tidak nafkahi dan ditinggalkan selama puluhan tahun tapi tidak pernah diceraikan. Ya. Anda dizolimi orang, jangan zolimi orang lain juga. Anda dizolimi suami, jangan zolimi orang lain yang merupakan ahli waris dari harta tadi. Ya. Kalau Anda ingin mengambil hak Anda, bukan dengan menguasai seperti itu, tapi ajukan ke pengadilan, minta kerugian Anda selama ini tidak dinafkahi, bukan dengan menguasai sepihak hak waris pihak yang lain. Wallahu a'lam. Apa hukumnya ikut menjadi member produk tapi syaratnya harus beli produk tersebut tapi tiap bulan digaji? Wallahu a'lam. Kalau jual belinya putus, Anda jualkan, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk syarat menjadi jaringannya membeli produk, ini tergabung dua akad. Ada akad jual. Mayoritas ulama memasukkannya dalam larangan bai'ataini fi bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pedagang makanan, juga memberikan jasa catering untuk acara-acara selamatan atau walimahan. Bagaimana hukumnya kalau di walimahan itu ada musik? Anda supplier musik apa supplier makanan? Kalau supplier makanan, alhamdulillah halal, tidak ada masalah. Karena sama juga Anda tanyakan, bagaimana saya membuatkan catering untuk non-muslim atau untuk orang yang muslim yang tidak sholat? Tidak ada masalah. Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi. Ya, apakah tolong menolong Ustaz? Nanti kalau saya beli makanan dia jadi musiknya jadi mantap.
Tidak ada, itu tolong menolong yang haram itu yang sifatnya langsung. Yang tidak langsung tidak ada masalah. Ini Anda berjual beli tapi secara tidak langsung ikut iya. Tapi yang tidak langsung dibolehkan dalam syariat. Jelas, buktinya Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi. Bertransaksi dengan Yahudi akan memperkuat ekonominya atau tidak? Ya. Tapi Rasulullah melakukannya. Itu menunjukkan tidak ada, menunjukkan dibolehkan. Wallahu a'lam. Terus pesanan nasi kotak untuk tahlilan juga sama. Apakah dengan makan nasi Anda goyangnya lebih kuat? Enggak kan ya, sama aja. Hah? Kan di tahlilan pakai goyang kan? Ada dia macam ini. La ilaha illallah, la ilaha. Saya jarang lihat yang begitu. Boleh, tidak ada masalah, kecuali ada khas dari itu. Kalau tidak ada itu tidak jadi acaranya. Seperti umpamanya ulang tahunan, anda bikin cake yang di sana ada angka lilin yang ditiup. Kalau enggak itu biasanya mereka enggak jadi partinya. Ini iya, ini yang tidak boleh karena ini langsung ta'awunnya. Kalau tahlilan enggak ada kan makanan khusus tahlilan? Ada. Harus pakai tumpeng enggak kan ya? Pakai apa aja jalan. Atau pesanan-pesanan makanan yang untuk acara-acara yang tidak sesuai syariat agama. Kita sudah menyiasati bahwa itu tidak ada tuntunannya. Yang musik itu haram. Udah jelas, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak mau jual kepada mereka juga tidak apa-apa. Kan tidak wajib bertransaksi, tapi bukan berarti haram. Saya mau bertanya, bagaimana orang tua mewariskan rumah dan tanah kepada anak perempuannya, sedang anak perempuannya menikah dengan suami pertamanya dan mempunyai 2 orang anak laki-laki, lalu bercerai dengan suami pertamanya dan berzina dengan laki-laki lain dan hamil anak perempuan, lalu laki-laki yang berzinanya tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi, lalu ada laki-laki yang bersedia untuk menikahi. Pertanyaannya warisan atau saya tidak bisa jawab. Kalau warisannya saya berani jawab. Nah, ini di bawah ada seperti ini. Anak perempuannya tersebut sudah meninggal. Bagaimana cara membagi warisannya untuk 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki tersebut? Para ulama sepakat bahwa anak zina antara dia dengan ibunya, maaf tidak sepakat ya, tapi pendapat yang kuat, anak zina dengan ibunya saling mewarisi. Ya, dalilnya adalah Maryam tidak punya suami kan ya, dan bukan berarti berzina, tapi dia dinisbatkan Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Ya, maka orang-orang yang tidak jelas bapaknya dinisbatkan kepada ibunya, itu nasabkan. Maka dia ada hubungan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika A meminjamkan uang untuk B sebagai modal usaha, namun laba usaha dibagi dengan A? Bagaimana hukum Ustaznya? Riba. Kalau dia pinjam, kemudian dapat pertambahan bagi hasil itu adalah riba dengan angka tidak tetap. Itu dilakukan bank syariah. Bank syariah umumnya musyarakah atau mudharabah dengan nasabah yang butuh dana. Ketika rugi dia tidak mau menanggung kerugian, minimal kembalikan pokok. Ya, ketika untung mereka minta bagi hasil. Maka ini namanya adalah riba dengan bunga tidak tetap. Tapi kalau umpamanya Anda pinjamkan uang, Anda tidak minta bagi hasil, ketika dia kembalikan uang Anda tanpa disyaratkan dari awal, dia bayar berlebih. Pinjam uang Anda 100 juta, dia buat proyek, kemudian alhamdulillah untung sekian, ketika dia bayar 120. Tidak ada persyaratan di awal dan dibayarnya cash. Ini boleh Anda terima dan tidak riba. Bagaimana cara bertobat dari penggunaan barang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi
seperti fasilitas kantor digunakan untuk kepentingan pribadi seperti alat tulis, wifi, dan fakir miskin atau untuk kepentingan umum. Itu cara bertobatnya. Yang terakhir, apakah hukumnya menggunakan fasilitas yang diberikan negara sewaktu bertugas dulu seperti instansi tersebut sudah keluar dari instansi tersebut? Apakah uangnya diberikan kepada fakir miskin atau boleh dipakai di konsumsi sendiri? Apakah baju yang diberikan oleh instansi atau perusahaan itu pinjaman bentuknya? Hah? Pinjaman? Enggak lah, itu bukan pinjaman. Kalau berarti itu halal untuk Anda. Itu namanya hibah dari pihak perusahaan atau instansi. Alhamdulillah sudah jam 7. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.